kasus food estate di Papua ini juga sensitif karena Papua bukan hanya sekadar isu pembangunan, tetapi juga ada isu apa? Isu identitas. Ada tanah adat, tanah ulayat, ada ketimpangan ekonomi ya, dan juga ada konflik yang berkepanjangan. Padahal TNI kan nggak boleh berbisnis, itu kan perintahnya begitu. Maka nanti ada tudingan ada agenda politik tertentu yang sedang dimainkan TNI. Padahal TNI itu boleh berpolitik, tapi politiknya politik negara. Internal dan netralisasi institusi. Dalam kasus Teddy Indrawijaya, publik melihatnya memang ada keistimewaan dari kenaikan pangkatnya yang tidak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tenten yang di nadinya mengalir darah kesatria. Kita selalu membahas masalah-masalah yang berkembang di negeri ini yang akhir-akhir ini semakin jelas ketidakjelasannya. Dan kali ini Tenten Podcast akan membahas persoalan militer dan politik. Untuk itu telah hadir di studio Bapak Dr. Slamet Ginting, pengamat militer dan politik dari Universitas Nasional Indonesia. Bang, makasih Bang udah datang loh. Siap. Iya Bang. Iya, Bang. Langsung aja Bang ya. Siap. Jadi beberapa belakangan ini kita melihat adanya sebuah keganjilan terkait dengan pola karirnya Teddy gitu Bang ya. Kemudian juga adanya semacam dinasti dalam militer, anak jenderal jadi jenderal gitu Bang ya. Nah ini kan satu fenomena yang sebetulnya sangat tidak lazim dan akan berdampak kepada kinerja TNI itu sendiri Bang. Karena saya tahu persis banyak mulai terjadi keresahan-keresahan di kalangan perwira TNI ketika dia bukan siapa-siapa gitu Bang. Nah, bagaimana tanggapan Abang tentang ini, Bang? Iya, polemik tentang percepatan karir militer atau kedekatan politik seorang perwira, pada dasarnya ini sesuatu yang sensitif, bahkan sangat sensitif di lingkungan militer, karena ini menyentuh inti profesionalisme TNI. Apa itu? Pertama tentu saja merit system. Kedua, senioritas dan juga keadilan korps. Nah, di banyak angkatan bersenjata modern, ada 3 fondasi moral institusi. Pertama, tentu saja kepastian jenjang karir. Lalu yang kedua, penghargaan terhadap prestasi dan kompetensi. Serta yang ketiga itu netralitas dari patronase politik. Nah, ketika muncul persepsi bahwa ada jalur karir militer tertentu yang lebih dipengaruhi oleh kedekatan kekuasaan atau relasi kuasa begitu dibanding dengan mekanisme institusionalisasi maupun kelembagaan, maka akan timbul beberapa dampak. Yang pertama tentu saja ada keresahan psikologis internal di dalam tubuh militer. Nah, perwira-perwira yang meniti karir dari jalur reguler ini akan merasakan bahwa peluang mereka akan semakin menyempit. Kemudian dia tahu bahwa ini ada kompetisi yang tidak setara. Lalu ada promosi yang lebih ditentukan oleh kedekatan elit. Maka dalam jangka panjang, hal seperti ini dapat memengaruhi kohesi internal militer. Terutama di level menengah, mayor, letkol, kolonel. Semacam kayak pengaruh terhadap jiwa korsa juga kali Bang. Persis, udah pasti. Dan ini, mereka ini adalah tulang punggung organisasi. Nah, yang kedua, muncul persepsi yang Abang bilang tadi, dinasti militer politik. Nah, publik dapat membaca dengan adanya pembentukan lingkar kekuasaan antara
elit sipil dan kelompok perwira-perwira tertentu. Dan ini menurut saya sangat berbahaya karena reformasi 1998-1999 justru dibangun untuk mengurangi politik patronase. Betul. Kemudian jangan sampai ada patron dan klan yang keluar dari jalur merit sistem. Kedua, ada tuntutan kan menghapus fungsi ABRI dan juga tujuannya untuk memperkuat profesionalisme militer. Namun perlu dicatat nih Bang soal dinasti militer ini, menurut saya sih masih bersifat interpretatif politik. Secara formal sistem promosi TNI tetap berada dalam struktur seharusnya idealnya Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Dan yang ketiga tentunya ada efek terhadap kepercayaan publik. Nah, ketika kepercayaan publik terhadap TNI yang sejauh ini masih relatif tinggi dibandingkan institusi negara lainnya, tetapi dengan isu yang Abang tanyakan kepada saya, maka legitimasi ini dapat terkikis apabila masyarakat melihat misalnya TNI itu terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan. Ada orang-orang TNI yang terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan, ada promosi yang dianggap tidak transparan. Lalu ada kesan ada anak emas politik juga di TNI. Ya seperti kasus TNI itu kan, Bang. Nah, oleh karena itu tantangan terbesar TNI ke depan bukan hanya soal modernisasi alat utama sistem senjata, tapi juga bagaimana menjaga persepsi fairness internal dan netralisasi institusi. Dalam kasus Teddy Indrawijaya, publik melihatnya memang ada keistimewaan dari kenaikan pangkatnya yang tidak normal, kemudian juga ada jabatan dia, katanya itu jabatan eselon 2, padahal letnan kolonel adalah eselon 4. Betul. Sementara menteri menghadap eselon 2, ini kan aneh juga. Lalu tidak ada ajudan eranya Presiden Prabowo. Nama ada, tapi ternyata ajudan semua dirangkap. Kemudian juga ada pemberian penghargaan Bintang Mahaputra utama kepada Teddy. Ini juga sebuah ketidaklaziman Dalam era Presiden Soeharto misalnya, semua itu pemberian menunggu tugasnya selesai dulu. Bukan baru 10 bulan diberikan penghargaan itu. Kalau penghargaan tertinggi lah, termasuk tertinggi lah itu. Ini juga menurut saya kasusnya bukan Teddy aja. Seluruh menteri ketika diberikan Bintang Mahaputra utama menurut saya, itu juga sebuah kekeliruan yang harus kita berikan nasihat kepada Presiden Prabowo begitu, Bang. Kemudian gini, Bang. Kembali kepada persoalan TNI lagi, Bang. Kita lihat TNI akhir-akhir ini penggunaan kekuatan TNI untuk kepentingan percepatan ekonomi nasional, seperti pelibatan TNI dalam food estate di Papua, kemudian dalam pembangunan GRE, Korporasi Merah Putih, dan Agrinas. Ini kan kelihatannya kan banyak menuai protes, Bang. Banyak, apalagi di Papua, Bang. Dan kemudian khusus di Papua, saya melihat bahwa kehadiran TNI di sana itu justru memicu konflik yang lebih besar nantinya. Nah, sementara kalau kita lihat pembangunan food estate yang melibatkan sektor usaha, ini bandit semua, Bang. Ada apa namanya Wilmar, ada Musimas, ada apa namanya Haji Isam. Ini kan track recordnya, waduh, mereka memang pengusaha, tapi untuk kepentingan rakyat, mereka belum berbuat apa-apa. Apalagi yang di satu nih, Wilpak, ini kan asing. Dan kemudian itu hanya dikuasai hanya 2 keluarga loh, Bang. Siapa lupa saya namanya. Nah, terkait dengan hal ini, saya khawatir TNI sedang dimasukin ke killing ground gitu, Bang. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Abang? Ya, pelibatan TNI dalam proyek ekonomi negara sebenarnya kan bukan
hal baru baru, ya. bukan, betul, Pak. Sejak era Presiden Soekarno juga dilibatkan. Ingat pembangunan Monas, Iya, kemudian stadion utama itu TNI, Bang. Iya, betul. Ya, karena gratis nggak dibayar, kan gitu. Iya, betul. Pembangunan proyek-proyek mercusuar di Jakarta semua, Kejar di jalan layang, bypass segala macam. Iya. Itu dari harta pampasan perang Jepang. Itu memang melibatkan TNI, sama juga dengan proyek nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Iya, betul. Jadi bukan baru kali ini saja terjadi ya. Dalam sejarah Indonesia, militer memang seringkali dipakai untuk stabilisasi wilayah, udah pasti. Terutama di daerah-daerah rawan pembangunan, misalnya Papua. Kita ingat 2018 banyak pekerja-pekerja PU yang dibunuh oleh organisasi Papua Merdeka. Akhirnya diganti dengan militer dari Korps Zeni yang harus bekerja. Seperti bekerja sekalian bertempur. Nah, kedua memang soal pengamanan proyek strategis nasional. Yang ketiga ada distribusi logistik hingga pembukaan wilayah-wilayah terpencil. Masalahnya memang muncul ketika pelibatan tersebut memasuki arena yang rawan konflik agraria itu. Betul. Nah, seperti tanah ulayat, Bang. betul. Betul lah. Nah, juga beririsan dengan kepentingan bisnis, betul, juga yang menyangkut tata kelola anggaran. Ya, contohnya yang Abang tadi sebut ya, misalnya program koperasi, food estate di Papua, dan keterlibatan pensiunan jenderal di korporasi strategis Agrinas misalnya. Dan ini memang bisa menjadi isu sensitif karena menciptakan persepsi bahwa militer masuk terlalu jauh ke ruang-ruang ekonomi politik. Ini tentu ada risiko yang harus ditanggung, Bang. Pertama, risiko semakin kaburnya profesionalisme TNI. Nah, ini kalau TNI terlalu banyak dilibatkan di proyek-proyek ekonomi nasional yang bermasalah. Nah, yang bermasalah, ya. Betul. Ini kan dampaknya bisa ke TNI. Kok lu jadi masuk ke wilayah gelap, wilayah hitam gitu, konglomerasi hitam. Maka publik nanti dapat melihatnya TNI gagal membedakan mana fungsi pertahanan keamanan negara dan mana kepentingan bisnis. Padahal TNI kan nggak boleh berbisnis. Itu kan perintahnya begitu. Maka nanti ada tudingan ada agenda politik tertentu yang sedang dimainkan TNI. Padahal TNI itu boleh berpolitik, tapi politiknya politik negara. Atau nggak sebaliknya? Justru TNI ini sekarang lupa nih, dia sedang dimainkan gitu loh. Waktu balik kan bukan TNI punya agenda politik tertentu, tapi ada kelompok tertentu yang punya agenda politik tertentu dan mereka melemahkan TNI gitu. Ya, makanya harus ada yang ngawasi. Kalau misalnya inspektorat di Mabes Angkatan dan Mabes TNI tidak bisa mengingatkan, ya forum kita ini mengingatkan. Jadi ingatlah agenda pemerintah bahwa reformasi TNI sejak 1998-1999 itu bertujuan mengembalikan militer ke fungsi pertahanan keamanan negara, jangan masuk ke dui fungsi yang sifatnya sosial politik itu. Kedua, tentu ada risiko konflik horizontal dengan masyarakat. Dengan masyarakat, itu dia, Bang. Iya kan? Iya, betul. ABRI ini lahir dari rakyat, dari rahim rakyat gitu loh. Jenderal Sudirman dulu bisa bergerilya cukup lama ketika menghadapi agresi militer Belanda, dilindungi oleh rakyat. Karena kepercayaan rakyat terhadap TNI begitu tinggi. Jadi ini harus dikemukakan lagi. Ini ada risiko konflik horizontal dengan masyarakat. Misalnya kasus food estate di Papua ini juga sensitif karena Papua bukan hanya sekadar isu pembangunan, tetapi juga ada isu isu identitas, ada tanah adat, tanah ulayat, ada ketimpangan ekonomi ya, dan juga
ada konflik yang berkepanjangan. Nah, jika aparat keamanan nanti dianggap menjadi pengaman proyek-proyek ekonomi hitam yang dilakukan konglomerasi hitam misalnya, maka ini bisa dipersepsikan oleh warga lokal bahwa TNI menjadi centeng konglomerasi hitam dan berpotensi menimbulkan gesekan sipil dengan militer yang akan semakin meningkat. Yang ketiga tentu saja ada risiko delegitimasi kelembagaan. Itu yang paling bahaya itu, Pak. Iya, ini nanti bisa jadi bagian dari skenario besar untuk melemahkan TNI kan? Bisa seperti itu. Maka kalau kita coba menganalisis secara objektif, ini kritik memang lahir dari kekhawatiran ternyata kekhawatiran terhadap reformasi TNI yang berpotensi kemudian menyimpang gitu. Maka dalam geopolitik modern saya juga perlu mengingatkan memang ada aktor-aktor eksternal yang dapat memanfaatkan isu HAM nanti. Nah, lo melanggar HAM nih TNI, lo kembali lagi ke barak. Padahal TNI kita itu bukan seperti militer barat yang harus ke barak, kita harus dekat dengan rakyat. Khawatir juga ada konflik agraria antara masyarakat sipil dengan TNI. Kemudian lagi-lagi nanti dipersoalkan anggaran. Lo dapat anggaran haram nih, bukan dari APBN. Nah, untuk menekan militer negara-negara berkembang kan, negara-negara besar tuh berkepentingan supaya militer negara-negara berkembang ini lemah, supaya bisa diintervensi. Dia gunakan NGO-NGO itu. Iya, maka itu dijadikan senjata misalnya lewat NGO. Tapi memang kalau kita mau jujur, tidak semua kritik otomatis merupakan bagian dari antek-antek asing. Kayak kita kan bukan antek-antek asing, Bang. Kritiknya objektif. Jadi kita antek negara, Bang. Iya, jadi negara. Jadi kita merah putih kan, betul-betul. Negara harus jangan sampai kehilangan kemampuan terhadap koreksi internal. Misalnya dari kita ini kita bukan antek asing, justru kita mengkritik karena kita sayang, dan yang paling berbahaya menurut saya sebenarnya buruknya tata kelola, kemudian kurangnya transparansi dan konflik internal yang akan menyeret TNI karena ada kelemahan domestik, dan itu yang paling mudah dieksploitasi oleh pihak luar terutama negara-negara adidaya gitu, Bang. Iya, Bang. Iya, memang betul, Bang, kalau yang dikatakan seperti itu. Yang kita khawatirkan adanya kepentingan asing, Bang, ya. Iya, betul. Tapi terus kemudian jangan yang kita kritik dibilang antek asing gitu, Bang. Iya. Kan? Antek-antek asing. Gua bukan antek-antek asing. Nah, terkait dengan adanya indikasi, Bang, ya, bahwa ini juga tidak lepas dari ada kepentingan Barat untuk selalu membuat TNI selalu tidak menjadi satu kekuatan yang full power, kan? Nah, kemudian kita lihat beberapa kasus TNI, Bang, terhadap sipil, Bang, ya, seperti aksi-aksi kekerasan, ya kan, yang terhadap mereka penggiat HAM, ya kan? Kayak kemarin yang terjadi kan, ya kan. Kemudian yang menarik, Bang, setelah itu selalu muncul narasi TNI harus kembali ke barak. Gitu kan? Jadi kalau kita lihat apakah tuntutan tersebut cukup rasional jika dilakukan pada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan kemudian dalam tugas mengemban penyelenggaraan sistem merata. Nah, karena apa? Karena TNI harus bersama rakyat. Karena yang membina rakyat kan TNI, Bang, sebagai kekuatan cadangan, bukan kalau salah, Bang, ya. Nah, apakah tuntutan tersebut juga merupakan bagian daripada grand skenario asing, Bang, untuk melemahkan Indonesia gitu loh? Oh, bisa saja. Jadi menurut saya kalau secara demokrasi liberal tuntutan itu memiliki dasar rasional.
bahwa militer harus dibarak. Itu demokrasi liberal. Betul, Kita kan demokrasinya Pancasila, yaitu mencegah dominasi militer dalam politik sipil dan untuk menjaga supremasi sipil. Itu demokrasi liberal. Dan juga mereka ingin bisa memastikan TNI harus fokus pada pertahanan saja. Padahal kalau militer di Indonesia bukan cuma pertahanan, tapi pertahanan keamanan negara itu jadi paket tuh, nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi persoalannya yang lebih kompleks di Indonesia menurut saya karena doktrin TNI itu berbeda dengan doktrin militer Barat gitu. Doktrin militer negara-negara Timur juga. TNI itu kan memiliki konsep tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional, dan juga doktrinnya adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dan artinya memang TNI sejak awal dirancang untuk memiliki kedekatan dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat karena itulah kemampuannya, ujung tombaknya adalah kemampuan teritorial. Angkatan Darat konsentrasinya di Bintar, pembinaan teritorial. Karena memang nggak masuk akal, Bang. Tentara kita sebelum dibangunnya Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, jumlahnya cuma 500.000. Jumlah penduduk kita 285 jutaan. Artinya nggak rasional. Nggak rasional. Hitungan matematikanya itu sama dengan 0,175%. Nah, ini Indonesia rawan diserang oleh negara-negara lain. Karena itu militer kita harus ditambah. Jadi penerapan konsep militer sepenuhnya di barak ala Barat itu tidak bisa disalin mentah-mentah ke Indonesia. Tidak bisa. Nggak mengakar pada sejarahnya juga, Bang, kalau seperti itu ya kan? Betul. Karena kita wilayahnya wilayah kepulauan, ancamannya juga multidimensi, kapasitas sipilnya belum merata. Jadi menurut saya perlu juga sekarang Komcat harus ditingkatkan jadi wajib militer yang terutama karena keuangan negara ini sedang minim, manfaatkanlah pegawai negeri, Bang. Pegawai negeri itu ada sekitar 6,5 jiwa, 6,5 juta jiwa. Itu 1,5 di pemerintahan pusat, 5 juta tersebar di daerah. Nah, kalau memanfaatkan orang swasta agak susah. Apa iya perusahaan swasta bersedia meliburkan anggotanya untuk latihan? Ya kalau pegawai negeri bisa. Jadi konsentrasikan saja sekarang pegawai negeri itu diwajib militerkan, dilatih untuk betul-betul jadi komponen cadangan. Nah, kemudian ada garis pembatas penting juga menurut saya. Membantu rakyat, TNI membantu rakyat itu bukan berarti politik praktis, tapi politik negara. Kemudian juga menjaga stabilitas itu tidak sama dengan mendominasi sipil. Itu beda tuh dengan militer Barat. Stabilitas dengan menjaga Kamtipmas itu beda, Bang, ya. Kita gimana tuh, Bang? Jadi itu nggak bisa dilepaskan undang-undang TNI, undang-undang Polri dengan TAP MPR dan pasal di dalam undang-undang dasar tuh tidak bisa dilepaskan. Jadi sama tadi mendukung pembangunan jangan diartikan mengontrol ekonomi, jangan. Ini kan yang saya lihat di film-film yang kontroversi itu. Mendukung pembangunan dianggap mendukung mengontrol ekonomi, kemudian membantu rakyat bilang masuk politik praktis, menjaga stabilitas mendominasi sipil, menjaga keamanan dibilang kolonialisme baru, itu kan ngeri menurut saya. Karena itu menurut saya NGO atau LSM yang didanai asing itu juga harus memahami bahwa TNI kita seperti itu, militer kita seperti itu. Anda didanai Barat, jangan kemudian membuat kacamata militer
kita harus seperti militer Barat. Atau mungkin ambil aja uangnya, habis itu ya cincin-cincin lah di sini kan baik-baik itu. Iya negara juga butuh dana asing gitu kan. Betul. Ya LSM juga butuh dana asing, tapi harus kita kembalikan semuanya untuk kepentingan nasional kita. Memang harga organisasi masyarakat sipil di berbagai negara juga memperoleh pendanaan luar negeri. Bang, ini juga atau mungkin begini Bang, saya melihat begini, TNI kurang membuka komunikasi dengan sipil Bang ya. Seperti misalnya kan, kita punya penerangan, ada sejarah TNI tempatnya bidang institusinya kan ada kan. Harusnya mereka tuh mengemas satu kegiatan bekerja sama dengan universitas. Mereka bercerita tentang sejarah TNI. Anak-anak sekarang mana tahu Bang? Apakah itu perlu dibangun gitu Bang ya? Agar mereka tahu, oh tentara kita tuh kayak gini gitu. Karena mungkin karena ketidaktahuan juga. Iya betul. Ini kan memang sebuah fenomena global ya, di mana anak-anak sekarang itu nggak gitu suka dengan sejarah yang praktis-praktis aja. Iya, betul. Padahal ancaman sekarang udah pasti kan sejak jatuhnya Uni Soviet itu globalisasi kan. Betul. Itu tidak bisa dilepaskan. Jadi tidak semua otomatis berarti semua agenda asing juga adalah operasi untuk melemahkan negara, tidak. Tapi itu sinyal kepada kita bahwa potensi intervensi asing kepada kita itu besar. Selalu ada. Betul. Yang perlu dicermati adalah TNI juga harus transparan dong dananya ya. Misalnya kemudian juga orientasi maksud saya LSM asing juga harus transparan ya. Dana dari asing itu transparan dari mana. Terus orientasi politiknya apa gitu kan. Terus apakah advokasi mereka itu berbasis fakta atau propaganda? Kan gitu. Iya, betul Bang. Betul. Nah, jadi di sisi lain negara juga perlu hati-hati agar label asing itu tidak dipakai untuk membungkam kritik yang sah. Jadi jangan antek asing lagi balik lagi. Jadi ya kritik harus kita artinya harus kita filter lah ya. Tidak semua kritik itu bagian dari antek asing. Tapi LSM juga menurut saya harus tuh dibuka tuh. Harus transparan dananya dari mana. Kemudian juga advokasi mereka untuk apa. Orientasi politiknya juga seperti apa. Nah, kasus-kasus kekerasan yang terjadi ini juga harus kita amati. Harus ada akuntabilitas institusi supaya tidak melemahkan institusi-institusi negara kita seperti itu. Iya. Nah, itu juga kembali kepada masalah bicara soal HAM ya, Bang. Iya. Nah, itu tadi karena minimnya informasi, ketertutupan TNI kan ya kepada ruang publik. Padahal kalau sebetulnya TNI kalau misalnya dia sedikit terbuka, itu dia bisa mengatakan loh bahwa tentara Indonesia ini ada satu tentara yang sejak lahir sudah dibekali HAM. Yaitu 8 wajib TNI, Bang. Isinya kan HAM semua, Bang. Betul. Nah, mungkin dari situ bisa membangun komunikasi dengan NGO-NGO HAM. Kan? Dan mereka perlu tahu gitu loh. Jadi kalaupun ada kesalahan, itu individu gitu loh. Tapi TNI sebagai organisasi, itu satu-satunya di dunia, Bang. Nggak ada lagi. Bahkan menurut saya ya nggak apa-apa juga LSM itu anggotanya masukkan aja Komcat biar tahu gitu loh. Iya Bang, betul, kan? betul. Jadi tahu supaya kepentingan seperti ini. Kenapa harus dekat dengan rakyat? Karena menurut saya sekarang Indonesia ya. Menurut saya bagian dari incaran negara-negara besar. Karena tidak banyak negara di dunia yang negaranya adalah negara kesatuan. Negara federal. Udah langka tuh Bang. Kita bagian yang diincar dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 pulau, tentaranya cuma 0,175%, alutsistanya belum modern. Wah ini kalau Amerika mau nyaplok itu bisa gitu, bisa. Apalagi dengan nasionalismenya Trump kayak gitu Bang. Iya, makanya ini kan belajar dari bagaimana Venezuela, Nicolas Maduro diambil begitu Bang, kan. Bang, satu lagi saya mau tanya Bang. Ini terkait dengan tadi itu Bang. Dengan negara kepulauan ya. Ini sebentar lagi Bang, Kertajati itu jadi pangkalan perbaikan Herculesnya Amerika loh. Iya. Itu gimana Bang? Apakah itu indikasi menuju
ada satu pangkalan militer, kan Singapura juga punya bang, floating depot. Iya, gitu. iya. Itu gimana tuh bang? Jadi menurut saya kasus Kertajati itu kita harus melihat dari banyak persepsi. Selama ini hubungan kita dengan Amerika hanya kita pembeli, ya. Kita pembeli, kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan prajurit kita. Nah, dengan adanya Kertajati jadi bengkel pusat Hercules wilayah Asia. Ini juga jadi keuntungan kita sebenarnya bang. Kalau dari finansial pertama ini kan proyek mangkrak, betul, merugikan. Nah sekarang secara finansial justru menguntungkan. Memberi masukan, masukan secara finansial. Sebenarnya negara-negara Asia lainnya heran, kenapa juga Indonesia? Padahal Filipina, Thailand itu kan sebenarnya sangat dekat dengan Amerika. Belum lagi Australia, Korea, Jepang. Itu juga bertanya bang. Jadi kita harus ngambil keuntungan supaya kemudian kita tidak berpayah-payah juga untuk kalau ada pesawat Hercules kita rusak, kita perlu ke sana. Dan sekaligus mungkin semacam kayak transformasi ilmu pengetahuan gitu. Transformasi teknologi. Jadi menurut saya ini kita dipandang memiliki posisi strategis, posisi tawar kita dari keamanan regional menjadi sangat tinggi. Karena kenapa juga tidak diberikan kepada negara ASEAN lainnya, tapi ke Indonesia. Nah, keuntungannya ada, tentu yang lainnya juga ada risiko yang harus kita ambil. Iya, kalau melihat kasus di Timur Tengah, 13 pangkalan militer Amerika di 13 negara itu kan dihajar sama Iran kan? Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita juga harus bilang kepada negara-negara terutama Tiongkok, Rusia, termasuk juga Iran barangkali, bahwa ini hanya bengkel, pesawat angkut. Betul, pesawat angkut. Gitu. Kemudian orientasinya ekonomi lah gitu. Orientasi ekonomi dan kita juga sebenarnya bisa belajar banyak dari hal-hal itu. Kan Korea juga sangat dekat dengan Amerika soal ini. Gitu. Oke bang. Ya bang, terima kasih bang atas pencerahan dan banyak hal baru yang abang berikan kepada publik nih saat ini. Ya kan? Oke, sahabat Tintin, ternyata memang TNI adalah salah satunya pilar dalam menjaga kedaulatan. Untuk itu TNI harus selalu datang bersama rakyat, berjuang bersama rakyat, dan selalu bersama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak.